serapan dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Fungsi sastra. Fungsi deduktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Yang termasuk dalam kategori sastra adalah prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena versi ritme yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Puisi merupakan karya seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi atau pola tulisan. Sandiwara atau drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik sastra terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tema, yaitu tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karyanya. Dan yang kedua adalah amanat, adalah pesan atau kesan yang dapat membagikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup yang memberikan penghiburan. Yang ketiga ada plot atau alur, yaitu adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Dalam alur terdapat tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yaitu adalah tahap bermula suatu cerita yang dimulai dengan suatu kejadian tetapi belum ada ketegangan. Yang kedua adalah tahap pertentangan, yaitu adalah tahap di mana mulai terjadi pertentangan antara pelaku-pelaku. Dalam tahap pertentangan ini terdapat dua konflik, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Dan yang ketiga adalah tahap penanjak konflik, yaitu tahap di mana ketegangan mulai terasa semakin rumit. Dan yang keempat adalah tahap klimaks, adalah tahap di mana ketegangan mulai memuncak. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir cerita pada bagian yang berisi penjelasan tentang nasib yang dialami tokoh setelah mengakhiri peristiwa puncak itu. Selanjutnya ada macam-macam alur. Macam-macam alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu alur maju, adalah peristiwa-peristiwa yang diutarakan mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua ada alur mundur, yaitu peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu, baru menceritakan peristiwa pokok memulai karangan. Dan yang ketiga adalah alur gabungan, yaitu peristiwa pokok yang diutarakan. D. Perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan adalah bagaimana pengarang melukiskan watak tokoh. Ada 3 cara untuk melukiskan watak tokoh. Yang pertama, analitik, yang kedua, dramatik, yang ketiga, campuran. Analitik adalah pengarang langsung menceritakan watak tokoh, sedangkan dramatik adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung. Bisa melalui tempat tinggal, lingkungan, percakapan, dialog antar tokoh, perbuatan fisik atau tingkah laku, komentar tokoh lain terhadap jalan pikiran tokoh. Dan yang ketiga yaitu campuran. Campuran adalah gabungan analitik dan dramatik. Pelaku dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, atau benda-benda yang diisankan. Pelaku atau tokoh dalam cerita. Pelaku atau tokoh dalam cerita ada 4. Yang pertama, pelaku utama. Pelaku utama adalah pelaku yang memegang peranan utama dalam cerita dan selalu hadir atau muncul pada setiap satuan kejadian. Sedangkan pelaku pembantu adalah pelaku yang berfungsi membantu pelaku utama dalam cerita. Bisa bertindak sebagai pahlawan, mungkin juga sebagai penantang pelaku utama.
Yang ketiga, pelaku protagonis. Pelaku protagonis adalah pelaku yang memegang watak tertentu yang membawa ide kebenaran, misalnya jujur, setia, baik hati, dan lain-lain. Yang keempat, pelaku antagonis. Pelaku antagonis adalah pelaku yang berfungsi menentang pelaku protagonis, misalnya penipu, pembohong, dan lain-lain. Yang kelima, pelaku tritagonis. Pelaku tritagonis adalah pelaku yang dalam cerita sering dimunculkan sebagai tokoh ketiga, yang biasa disebut dengan tokoh penengah. Latar atau setting. Latar atau setting adalah sesuatu atau keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Ada macam-macam latar atau setting. Yang pertama, latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Latar tempat adalah latar di mana pelaku berada atau cerita terjadi, di sekolah, bisa di kota, dan juga di ruangan. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu adalah kapan cerita itu terjadi, misalnya pagi, siang, malam, kemarin, atau besok. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana adalah latar di mana keadaan cerita itu terjadi, misalnya sedih, gembira, dingin, damai. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana adalah dalam keadaan di mana cerita terjadi, misalnya sedih, gembira, dingin, damai, sepi, dan lain-lain. Sudut pandang pengarang. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibedakan atas dua, yang pertama sudut pandang orang ke-1 dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Yang pertama sudut pandang orang ke-1 adalah pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita, terutama sebagai pelaku utama. Pelaku utamanya adalah aku, saya, kata ganti orang pertama jamak, kami, dan kita. Yang kedua sudut pandang orang ketiga adalah pengarang berada di luar cerita, ia menuturkan tokoh-tokoh di luar, tidak terlibat dalam cerita. Pelaku utamanya ia, dia, mereka, kata ganti orang ketiga jamak, nama-nama lain. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ada tiga unsur. Yang pertama, latar belakang pencipta adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan, dan yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan adalah keadaan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra diciptakan, dan yang terakhir, pandangan hidup pengarang atau latar belakang pengarang.